Dengan sabar, Yesi membasuh setiap bagian tubuh ayahnya. Gadis manis berusia 13 tahun itu terlihat sangat ikhlas melakukannya. Ini adalah tahun ketiga sang ayah mengalami kelumpuhan. Sejak terjadi perceraian dengan ibunya 5 tahun silam, ayahnya divonis mengidap penyakit darah tinggi, hingga terjadi pecahnya pembuluh darah yang berakibat kelumpuhan. Sementara Yesi yang ditinggal menghilang ibunya semenjak saat itu ikut tinggal bersama neneknya. Mereka berdua melakukan perawatan secara mandiri tanpa pemeriksaan medis. Maklumlah, kehidupan berat di ibu kota membawa mereka jauh di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak ada siapapun yang bisa dimintai bantuan. Selang setahun, sang nenek meninggal dunia. Rumah itu pun diambil alih kepemilikan oleh pamannya, yang dengan kasar mengusir ayahnya keluar rumah. Memanglah, selama ini tidak ada satupun pihak keluarga yang peduli. Itu dikarenakan sewaktu sehat dulu, ayah Yesi bersikap arogan. Bahkan selalu melakukan tindak kekerasan setiap kali ada masalah, biarpun hanya masalah sepele saja. Dan hal itu juga dirasakan Yesi. Dia menjadi bahan kekerasan sang ayah semasa sehat dulu. Juga karena ayahnya lah dia putus sekolah. Ayahnya menyuruh agar dia menjadi pemulung atau pengemis saja. Setelah mereka terusir, sekarang tinggallah Yesi di rumah dekat tempat pembuangan akhir. Di sana dengan mandiri dia membangun sebuah gubuk. Tanpa dendam, dia sendiri yang merawat sang ayah. Dengan tulus ikhlas dia melakukan tugas layaknya orang dewasa. Sementara untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Yesi memilih berjualan koran di siang hari dan berdagang asongan di malam hari. Meski yang lain memilih sebagai pemulung, mungkin karena dekat dengan sampah, namun dia berpikiran lain. Dia berharap Tuhan selalu mendampingi dan memberi jiwa yang tabah. Aku pergi dulu ya. Doakanlah, semoga Tuhan selalu memberi pencerahan. Sang ayah hanya mampu memandang dengan buliran air mata. Dia menyesal dengan perbuatannya semasa sehat dulu, yang selalu membuat Yesi dalam penderitaan batin. Dan justru sekarang, anaknya itu yang telah merawat dengan kasih sayang. Dengan baju kumal dan sendal jepit bersebelahan, dia pun melangkah keluar rumah, meninggalkan ayahnya sendiri di dalam rumah kumuh, yang setiap kali hujan, pasti angin akan menerobos menusuk tulang. Namun itulah kehidupan yang harus dijalani. Selesai menyeberang jalan raya, Yesi mampir ke gereja. Itulah yang dilakukan setiap hari. Dia sempatkan sedikit waktu untuk berbagi dengan Tuhan. Dia menganggap bahwa Tuhanlah satu-satunya sahabat yang dimiliki. Tanpa dia sadari, selama ini kegiatannya diperhatikan oleh pendeta Yusuf. Yesi, apa kamu sehat? Sapa sang pendeta. Yesi hanya tersenyum. Yang kemudian sang pendeta meninggalkan dia untuk berbicara di depan altar. Tapi tanpa dia ketahui, pastor itu bersembunyi di balik altar. Ini adalah hal yang pertama kali dilakukan, karena ada perasaan yang hebat di hati sang pastor. Sejenak Yesi melihat sekeliling gereja, yang sudah dihias sedemikian rupa untuk menyambut Natal esok hari. Setelah itu, Yesi mulai dalam renungannya. Dia bertutur kalau dia ingin sekolah agar mempunyai sosok sahabat dalam hidupnya. Karena selama ini tidak ada seorang pun yang menganggapnya teman, sehingga kesepian dia rasakan. Anak sebaya yang tinggal di sekitar rumah juga tidak satu pun mau berteman dengan dia. Ucapan selanjutnya,
Yesi mengharap agar sang ayah disembuhkan dari sakit dan diberi jalan yang lebih baik setelah sehat. Dan doa yang terakhir adalah, Jadikanlah aku sahabatmu, Tuhan. mendengar doa yang terucap membuat pendeta Joseph dipenuhi kepiluan. Beliau juga merasa bersalah karena selama ini tidak merangkul Yesi dan mendengarkan keluh kesah bocah itu. Di dalam hatinya, beliau akan menyekolahkan Yesi seusai tahun baru nanti. Juga akan mencari dukungan dari jemaat gereja untuk menopang kehidupan Yesi. Begitu selesai, Yesi memanggil Bapak Pendeta untuk berpamitan dan minta didoakan agar dia menemui hari yang mujur. Tuhan akan selalu menyertaimu, anakku. Ucap Pendeta Joseph. Setelah itu, Yesi keluar dari gereja dengan senyum mengembang. Mentari semakin meninggi, namun itu hanya sekejap saja, karena mendung dengan segera mencegah sinarnya menyentuh bumi. Gerimis tipis menyerang jalanan dan sekitar. Meski begitu, Yesi tidak pantang menyerah. Dia terus menjajakan koran mencari pelanggan. Namun semua sia-sia. Hari ini menjadi hari sial baginya. Sejak berangkat hanya 2 koran saja yang mampu terjual. Setelah mengembalikan ke agen, dia menyusuri jalanan menuju pulang. Dibelikan uang tersebut makan siang buat sang ayah. Dia sendiri rela kelaparan demi sang ayah. Dia berpikir kalau nanti sore pasti ada rezeki, sehingga dia menahan lapar tersebut hingga sore nanti. Yesi singgah sebentar di depan gereja, memperhatikan wajah gereja yang sudah dihias begitu indah. Besok adalah hari Natal. Seharusnya malam ini dia sudah duduk manis menyambut hari sukacita. Namun itu bukanlah dia, karena ada tanggung jawab yang harus ditepati demi kelangsungan hidup. Kemarilah nanti malam, aku menunggumu, ucap Pendeta Joseph mengagetkan. Dengan wajah sendu, Yesi menjawab kalau besok dia akan ke gereja. Dan dia berjanji akan membawakan hadiah untuk Tuhan. Setelah berucap, Yesi melangkah pulang. Pendeta Yosef hanya memandangi dengan hati terenyuh. Sekitar pukul 4 sore, Yesi melangkah keluar rumah. Tentu setelah merawat sang ayah. Kegiatan itu selalu dilakukan selama 3 tahun ini. Pagi hingga siang, sebagai loper koran tanpa pelanggan, begitu siang hari pulang, membelikan makan dan menemani sang ayah. Dan di sore hari, kembali pergi berjualan asongan. Biasanya dia pulang sebelum jam 9 malam. Di antara gerimis tipis, Yesi kembali memandang gereja, berharap besok berada di sana dengan hadiah kecil yang akan diberikan pada Tuhan. Perlahan, dia mengusap wajahnya yang sedikit basah, lalu melanjutkan perjalanan dengan perut menahan lapar. Tidak henti-hentinya Yesi menawarkan dagangan di kota yang dibawa. Namun sejak sore tadi, belum ada rezeki yang singgah di sakunya. Dia tetap bersabar dengan perut yang mulai melilit sakit. Menahan lapar semakin mendera. Dia tidak berani menyentuh apapun di kota asongannya sebelum ada yang laku. Gerimis menetes semakin lebat. Secepatnya Yesi berhambur mencari tempat berteduh. Dia pun berdiri tegak di depan sebuah kios, melawan dingin yang datang bersama lapar yang mendera. Di antara tetesan air hujan, matanya mengarah pada rumah mewah di seberang jalan. Di lantai 2 terlihat pohon Natal yang dihias sangat indah. Di sebelah pohon itu, 2 anak sangat bahagia didampingi seorang nenek.
Sementara sang ibu duduk menyalakan lilin yang berwarna-warni di atas meja. Sungguh suatu kebahagiaan yang teramat mahal. Melihat itu semua membuat Jessie teringat akan nenek yang sangat menyayangi dia. Namun sayang, neneknya sudah tiada. Jessie hanya mampu mengenang dengan air mata mulai mengalir. Ada kerinduan mendalam pada sang nenek. "Dek, ada korek api." Seorang pria menghilangkan lamunannya. Dengan segera Jessie mengambilkan barang yang dicari. Setelah membayar, pria tersebut langsung berlalu. Tidak lupa Jessie mengucapkan terima kasih pada pembeli pertamanya itu. Hujan yang mereda membawa Jessie melanjutkan perjalanan. Dia menyusuri jalanan mencari tempat lain untuk berjualan. Namun masih saja belum ada pembeli lain. Tubuhnya semakin gemetar dan rasanya sudah tidak kuat lagi menjajakan dagangannya. Hanya 2 korek api saja yang laku, yang tentu tidaklah cukup untuk membeli makanan. Demi melupakan rasa lapar, dia mendongakkan kepala, mulutnya menganga, dihisap setiap tetesan gerimis. Tiba-tiba saja sebuah mobil meluncur dan menyipratkan lumur ke baju kumalnya, termasuk barang dagangannya yang kotor berbau lumpur. Tampak mobil tersebut berhenti seketika yang tidak seberapa jauh darinya. Mungkin pemilik mobil menyadari akan kesalahan yang dilakukan atau sengaja berhenti untuk membeli sesuatu. Dari dalam mobil tersebut keluar seorang lelaki. Sementara di sisinya adalah seorang perempuan yang menggendong anak kecil. Dan rupanya lelaki itu menanyakan tentang sebuah alamat pada Jessie. Sementara Jessie berdiri pucat dengan tubuh gemetar. Pandangannya mengarah pada sosok perempuan yang mendampingi lelaki itu. Perempuan itu mendekat hendak membeli minuman untuk dibeli. Namun langkahnya terhenti saat melihat Jessie. Sosok itu tidak lain adalah ibu kandungnya. Sudahlah bang, mungkin bocah ini tidak tahu alamat yang kita cari. Ucap perempuan itu buru-buru mengajak kembali. Katanya tadi mau beli minuman. Lelaki yang ternyata suaminya itu bertanya heran. Nanti sajalah di depan. Perempuan itu beralasan. Pandangannya pada Jessie seakan tidak mengenali wajah sendu itu. Seorang yang telah dilahirkan dan kini dicampakkan. Jessie yang belum sempat berucap apapun masih dalam kebingungan. Ibu. Kata itu lirih terlontar dari mulut mungilnya. Dan kali ini dia benar-benar tidak kuat lagi melanjutkan berdagang. Badannya yang lelah membawa bertetu dan menyender pada tembok pertokoan. Badan itu menggigil hebat. Dia mulai kedinginan. Dalam kondisi yang dihadapi, Jessie mengambil sebuah korek api. Dibungkusnya dengan tisu, lalu ditaruhnya di saku. Itulah hadiah yang akan diberikan pada Tuhan. Dia berharap korek api itu mampu berikan penerangan menuju Tuhannya. Dan hanya korek api itulah yang mampu dia berikan, karena uangnya hanya cukup membeli sebuah korek saja. Dalam kedinginan itu, Jessie hanya mampu melihat mobil berlalu lalang. Sementara orang-orang yang lewat tidak peduli akan keberadaannya. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Malam yang semakin dingin membawa Jessie mengambil lagi satu korek api. Dia berniat menghangatkan badan dengan korek api tersebut. Sebelum menyalakan, Jessie berucap dengan gemetar. Dia meminta maaf pada Tuhan karena hadiah yang diberikan tidaklah layak. Setelah itu, dia pun menyalakan sebuah korek api. Sejenak dia merasakan kehangatan pada tangannya. Cahaya yang menyilaukan mata membawa dia membayangkan berada di depan tungku api. Dia duduk sambil mendekatkan badan, sehingga hangat mulai menjalar di setiap bagian tubuh. Saat Jessie hendak berbalik badan untuk memanasi punggung, nyala api itu pun padam. Dan tungku api hilang dari hadapannya. Lamunan itu buyar. Kembali, Jessie menyalakan sebatang korek api.
Kali ini dia merasa berada di bawah pohon Natal yang sangat cantik. Lampunya berkedip, menyala sangat indah seperti kerlip bintang. Sementara banyak makanan di sekitar pohon tersebut. Saat dia hendak meraih salah satu makanan itu, nyala api kembali padam. Dan semua kembali sirna. Lamunan itu kembali lenyap, berganti malam yang tidak dipinta. Kembali, Yesi menyalakan korek api. Dan kali ini yang terlihat adalah neneknya. Dalam ilusi itu, dia memeluk erat sang nenek, lalu berucap agar neneknya membawa dia pergi. Dia ingin ke tempat yang tidak dingin serta banyak makanan. Aku tahu, Nek. Begitu api ini padam, nenek pasti sudah tidak lagi kelihatan. Seperti tungku api dan pohon Natal beserta makanan yang ku mau. Selesai berucap, api mulai mengecil. Namun kali ini Yesi menyalakan seluruh korek api sekaligus. Dia ingin menahan sang nenek agar tetap berada di sampingnya. Dalam cahaya yang sangat terang, si nenek tersenyum penuh kasih, lalu menggendongnya. Mereka berdua terbang semakin tinggi, menuju sebuah tempat yang hangat dan tidak akan merasa kelaparan lagi. Begitu nyala api padam, hujan lebat kembali turun, membawa beberapa orang ikut berteduh di samping Yesi. Dan mereka terkejut saat melihat Yesi bersandar pada tembok dengan senyum kebahagiaan. Terlihat pula korek api yang tinggal arang berada di tangannya. Namun bocah itu telah meninggal dunia. Hujan yang hanya beberapa menit saja membawa orang di sekitar berkerumun. Mereka mengelilingi bocah malang yang sudah tidak bernyawa lagi. Tiba-tiba entah muncul dari mana, seorang berjubah putih dengan wajah dipenuhi aura lembut datang dengan berlinang air mata. Sejenak memandang wajah Yesi, lalu memeluknya. Maaf, apakah Anda saudara dari bocah ini? Tanya seorang perempuan yang ikut berkerumun. Dengan wajah yang penuh duka, sosok tersebut menjawab, "Dia adalah sahabatku." Setelah itu, dia mengambil bungkusan hadiah dari saku baju Yesi. Digenggamnya erat dan membopong tubuh Yesi. Setelah itu melangkah dan menghilang dalam kabut tipis. Dua hari setelah Natal, Pendeta Yosef yang tidak menjumpai Yesi saat perayaan Natal menyambangi rumahnya. Saat ditemukan rumah Yesi, tampak sang ayah duduk sendirian di depan rumah. Setelah mengucap salam, Pendeta Yosef langsung duduk di samping ayah Yesi. Apa yang terjadi di hari Natal kemarin? Tanya Bapak Pendeta. Ayah Yesi menceritakan di saat malam tersebut, di mana seorang pria berjubah putih datang membawa Yesi. Sosok tersebut tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya tampak wajah berduka di balik aura yang bersinar. Ayah Yesi tidak mengenalnya, namun terlihat kalau sosok tersebut sangat mengenal Yesi dengan baik. Dan setelah beliau menyerahkan Yesi dengan tersenyum lembut, ada suatu kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Lalu beliau menyimpangkan rambut Yesi sambil berbisik di telinganya. Apa yang dikatakannya? Tanya Bapak Pendeta mengejar. Menurut ayah Yesi, pria tersebut mengucapkan terima kasih karena telah diberi kado oleh Yesi. Sebelum kepergiannya, sosok itu juga berucap, jika kelak beliau akan menemui Yesi di surga, mereka akan bersua di sana. Setelah kepergian sosok itu, keindahan dan sukacita yang tidak terlukiskan muncul.
Dan mukjizat itu memang nyata. Seketika ayah Yesi mampu menggerakkan setiap anggota badannya. Kelumpuhan yang mendera itu pergi tanpa pengobatan apapun. Dia merasa bahwa Tuhan telah mendengar tangisan batinnya selama ini. Mendengar cerita sang ayah, Pendeta Yosef meneteskan air mata. Semua mimpi Yesi telah berakhir, dan sekarang dia telah damai bersama sahabatnya. Pendeta Yosef lalu berucap, Dia adalah yang dikasihi Tuhan. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.